Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kita sudah menyelesaikan perkuliahan pendidikan agama Islam. Namun di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa kita harus menguatkan tentang dua hal, akidah maupun akhlak. Ketika kita kuat dalam hal akidah dan juga akhlak, maka kita pun akan dapat membentengi diri kita dari perbuatan tercela. Akidah itu adalah ikatan kita pada Allah. Bagaimana kita bisa terus terikat pada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun sedih. Jadi akidah ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama membahas tentang ketuhanan. Ketika kita tahu bahwasannya Tuhan kita hanya Allah, maka kita tidak boleh menduakan Allah, karena perbuatan yang tidak diampuni Allah adalah syirik, yaitu menduakan Allah. Yang kedua, kenabian. Bagaimana kita percaya bahwa nabi-nabi yang telah Allah hadirkan untuk kita adalah sebagai teladan, terutama Nabi Muhammad. Dia adalah teladan kita, sehingga hadis maupun ucapan dan perbuatannya harus kita ikuti, dan kita percaya bahwa nabi-nabi terdahulu adalah nabi-nabi yang menjadi utusan Allah dan menjadi motivasi untuk kita agar bisa memiliki sikap-sikap yang baik seperti nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang kerohanian. Bagaimana kita mempercayai bahwa Allah juga menciptakan makhluk lain selain kita, yaitu adanya jin, malaikat. Ketika kita sudah percaya bahwa ada makhluk lain selain kita, maka kita pun di sini harus waspada. Kita tidak berteman dengan jin karena kita berbeda alam dengannya. Jadi sebaik-baik jin adalah orang yang belum tentu dia bisa kita kuasai pemikirannya, sehingga bertemanlah dengan yang sesama kita. Kemudian malaikat, bagaimana agar kita bisa mengikuti sikap yang baik seperti malaikat, bagaimana agar kita bisa dicintai oleh malaikat. Cari tahu apa yang membuat malaikat suka. Misalnya malaikat suka dengan orang yang berzikir, malaikat suka dengan orang yang berada di dalam majelis ilmu. Lakukanlah itu agar kita didoakan malaikat. Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat juga berkata semoga untukmu juga, gitu ya. Artinya ketika malaikat yang berdoa tentu lebih dikabulkan Allah, karena malaikat menjadi yang disayang Allah, ya, yang lebih disayang Allah. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita ketahui ketika kita membahas tentang akidah, yaitu tentang sam'iyat. Bagaimana kehidupan setelah kita di dunia, yaitu kehidupan di alam barzah, kehidupan di akhirat, kehidupan pada hari kiamat. Itu harus kita yakini. Kita terikat dengan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, sehingga kita tidak boleh lepas, tidak boleh tiba-tiba tidak mempercayainya. Kita harus menguatkan akidah kita agar kita memiliki persiapan untuk nantinya akan pindah alam ke alam sam'iyat, dan kita juga harus persiapkan diri kita agar kita bisa menjadi hamba pilihan Allah yang akan memasuki surga, yang akan berkumpul dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan tentunya ketika kita menjadi hamba yang disayang Allah, kita pun akan memiliki sikap-sikap yang baik seperti para nabi dan juga malaikat, ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengokohkan akidah kita, maka selanjutnya akhlak kita pun akan menjadi baik. Jadi akhlak itu bukan hanya akhlak kita pada Allah yang paling kita utamakan, tapi ada akhlak-akhlak berikutnya. Akhlak adalah perilaku yang seharusnya perilaku itu adalah perilaku yang baik-baik saja. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang datang dari akar jiwa kita, sehingga dalam keadaan apapun kita tetap menjadi sosok yang baik. Ketika kita sudah memiliki
prinsip untuk menjadi sosok yang baik, tidak peduli dengan keadaan apapun. Itulah akhlak yang sebenarnya. Namun karena kita manusia biasa, manusia yang tidak sempurna, maka akhlak tadi itu bisa menjadi tercemar nodanya, sehingga akhlak pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak baik. Jadi kita diharapkan memiliki akhlak mahmudah tadi, agar kita bukan hanya memiliki akhlak yang baik pada Allah, karena Allah mengatakan kita juga harus memiliki hubungan bukan hanya pada Allah, tapi hubungan pada manusia dan hubungan pada makhluk hidup lainnya. Hubungan pada manusia, maka kita harus memiliki akhlak yang baik pada manusia. Urutan akhlak itu yang pertama tadi adalah akhlak pada Allah ya. Yang kedua akhlak pada manusia, yaitu akhlak pada guru. Bagaimana kalian agar berkah hidupnya, agar berkah ilmunya, sehingga ilmu yang kalian telah pelajari dapat diaplikasikan, dapat bermanfaat, dapat membuat kalian sukses dan selamat dunia akhirat. Maka hargai, hormati, dan sayangi guru. Bahkan Al-Ghazali mengatakan bahwa guru itu urutan kedua ya, karena dia tulus mendidik kalian tanpa meminta imbalan pada kalian ketika di hari tuanya nanti. Nggak ada seorang guru yang menuntut, kamu muridku kan harusnya kamu tanggung jawab pada kehidupanku gitu ya. Kebanyakan justru orang tua, karena orang tua wajar ya memiliki rasa sayang, tanggung jawab, karena dia nanti akan mendapatkan hadiah bakti dari seorang anak. Tapi bakti dari seorang murid belum tentu. Dan ketika kalian mampu berbakti pada guru, itu tentunya lebih baik, karena ada juga ya orang yang mampu berbakti pada guru ya. Dan selanjutnya adalah akhlak pada orang tua. Bagaimana kalian menyayangi orang tua? Ketika kalian punya peran dalam menyayangi orang tua, tentunya kalian harus menyayangi diri kalian, karena orang tua bahagia ketika kalian bahagia. Lakukan sesuatu yang membuat kalian bahagia, tapi tidak keluar dari aturan Islam. Kalian menjadi soleh-soleha, itulah yang membuat orang tua bahagia. Itulah akhlak yang diperlukan untuk menerapkan akhlak pada orang tua. Nah, selanjutnya akhlak pada yang lebih tua. Bagaimana kalian bicara yang sopan pada yang lebih tua dari kalian, bagaimana kalian bisa mengikuti yang baik-baik pada yang lebih tua. Bagaimana kalian bisa belajar dari pengalaman maupun dari ilmu yang lebih tua. Kemudian kita juga perlu akhlak pada teman sebaya. Jadi jangan karena kita sebaya dengannya, maka kita sesuka hati kita. Kita harus menghormati perbedaan, toleransi, terus menghargai, saling tolong menolong, sehingga kita menjadi sosok yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian akhlak pada yang lebih kecil atau akhlak yang lebih muda. Kita menyayangi, kita menuntun, jangan karena dia lebih kecil kita semena-mena dalam berbicara, dalam berbuat. Maka ketika kita sudah memahami pentingnya akhlak pada Allah, guru, orang tua, teman sebaya, yang lebih tua, yang lebih muda, insya Allah kita akan baik hubungannya dengan manusia. Ketika akidah kita sudah kuat, maka hubungan kita pun baik pada Allah, dan ketika akhlak kita sudah baik, maka kita pun baik hubungannya pada manusia. Itulah yang kita inginkan, yaitu mampu berprestasi dalam hubungan, mampu bersosial bukan hanya pada manusia tapi juga pada Allah. Jadi jangan anggap kita ini sebagai sosok yang tidak sosial pada Allah. Kita juga memiliki sifat sosial pada Allah. Dari mana kita tunjukkan? Yaitu dari bagaimana kita memiliki adab pada Allah. Jadi akhlak pada Allah tadi ada berkaitan dengan adab. Bagaimana kita selalu husnuzan pada Allah, selalu mempersiapkan diri kita untuk menjadi yang terbaik dalam hal sholat, disiplin, dalam hal menolong, semangat gitu ya. Jadi bukan hanya menolong orang-orang yang kalian anggap sebagai sosok yang perlu ditolong, tetapi hubungan muamalah itu adalah siapapun yang mampu kalian tolong. Maka dengan ini saya berharap akidah dan akhlak kita dapat lebih membuat kita menjadi sosok yang bermanfaat, sehingga kita
mampu menjadi mahasiswa terbaik yang dapat memberi manfaat dan juga membanggakan orang tua, terutama alma mater dan juga bangsa dan negara. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.